Inilah Indonesia, permata khatulistiwa, kepulauan yang membentang luas. Namun, permata ini kini dalam ancaman eksistensial. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui Badan Meteorologi Dunia atau WMO baru saja mengeluarkan rapor yang sangat serius. Asia memanas 2 kali lebih cepat dari rata-rata global. Peringatan ini bukan sekedar prediksi masa depan yang jauh. Ini adalah realitas yang menuntut perhatian mendesak. Sorotan utama, ribuan pulau kita terancam melenyap dalam hitungan dekade. Dalam video ini, kita akan telaah data mentah dari PBB, menyingkap dampak mengerikan bagi 40 juta jiwa warga pesisir, dan mengupas tuntas strategi adaptasi dan mitigasi yang harus kita kejar. Mari kita fokus pada fakta yang paling mengkhawatirkan, yang dikutip dari laporan WMO dan dikuatkan oleh data nasional. Ancaman tenggelamnya 2.000 pulau kecil Indonesia pada tahun 2050. Penyebab utama adalah kenaikan permukaan laut global (GMSL). Laporan mencatat laju kenaikan di Indonesia lebih cepat dari rata-rata dunia. Ini berarti daratan kita terkikis lebih cepat dari yang kita sadari. Jika proyeksi ini menjadi kenyataan, dampaknya masif. Ini bukan hanya masalah garis pantai, ini adalah ancaman langsung terhadap kedaulatan wilayah kita sebagai negara kepulauan. Dampak krisis iklim ini tidak tunggal, melainkan menyerang dari berbagai sisi. Pertama, kegagalan prediksi musim dan bencana. WMO mencatat Asia adalah kawasan paling rawan bencana terkait cuaca. Banjir dan badai menjadi lebih sering dan lebih kuat, menghancurkan infrastruktur dan mengganggu rantai pasok pangan. Kedua, krisis air dan pangan. Perubahan pola curah hujan menyebabkan musim tidak menentu. Petani kesulitan menanam, dan ketersediaan air bersih di kota-kota besar pun semakin tidak stabil karena neraca air terganggu. Ketiga, degradasi ekosistem laut. Kenaikan suhu air laut menyebabkan stres pada biota laut. Terumbu karang kita yang menjadi benteng pertahanan alami sekaligus sumber perikanan mengalami pemutihan massal. Ini secara langsung mengancam keberlanjutan hidup komunitas nelayan. Keempat, krisis perpindahan penduduk. Jika 2.000 pulau hilang dan jutaan orang kehilangan pesisir tempat mereka hidup, kita akan menghadapi gelombang besar pengungsi iklim internal. Ini bukanlah hanya masalah relokasi fisik, tapi juga potensi konflik sosial, ketersediaan layanan publik, dan hilangnya identitas budaya pesisir. Menghadapi bahaya ini, dunia, termasuk Indonesia, harus berjalan di 2 jalur utama, mitigasi dan adaptasi. Jalur mitigasi memutus sumber masalah. Ini fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki potensi besar di energi baru terbarukan. Kita harus mengakselerasi peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Penerapan ekonomi karbon juga menjadi alat penting untuk memberikan insentif bagi industri yang mau berubah. Selain itu, kita perlu mengimplementasikan kebijakan seperti Green Port dan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon dari sektor logistik dan mobilitas. Jalur adaptasi memperkuat pertahanan. Untuk dampak yang sudah terjadi, kita harus beradaptasi. Pembangunan infrastruktur keras seperti tanggul laut raksasa di wilayah kritis seperti Jakarta adalah respon langsung. Namun, ini tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Solusi berbasis alam adalah kuncinya. Restorasi ekosistem pesisir,
seperti hutan mangrove dan terumbu karang jauh lebih ekonomis dan berkelanjutan. Mereka meredam energi ombak secara alami sambil menjaga keanekaragaman hayati. Di tingkat kebijakan, pemerintah daerah harus memprioritaskan perencanaan tata ruang adaptif yang secara realistis memetakan zona aman dan zona yang harus direvitalisasi atau direlokasi. Peringatan dini harus lebih cepat dan menjangkau hingga komunitas terkecil. Ancaman ini adalah cermin kerentanan kita, tetapi juga peluang untuk bertransformasi. Masa depan Indonesia sebagai negara maritim terkuat di dunia bergantung pada respon kita hari ini. Pemerintah memegang kendali kebijakan utama, industri memegang kendali emisi, namun kita sebagai warga negara memegang kendali tuntutan dan pilihan konsumsi sehari-hari. Setiap tindakan kecil dalam mengurangi jejak karbon adalah bentuk partisipasi dalam mitigasi. Krisis iklim adalah ujian persatuan bangsa. Mari kita pastikan narasi Indonesia di masa depan bukanlah tentang pulau yang tenggelam, melainkan tentang bangsa yang berhasil beradaptasi dan memimpin dalam kelestarian.